Selamat malam Ibu Bapak, kekasih Tuhan Yesus, jemaat sejahtera yang diberkati Tuhan. Kita kembali berjumpa di ibadah hari Rabu ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan juga kita siapkan Alkitab kita. Kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan sudah memelihara kami sampai malam hari ini. Kembali dalam persekutuan bersama keluarga demi keluarga yang ada di jemaat GPB Sejahtera Jakarta, kami ingin menghayati kembali akan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus akan melengkapi kami dan memampukan kami semua, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang demikian. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.
Nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Jemaat Tuhan, selamat malam dan shalom. Kota Korintus itu adalah kota yang sangat ramai sekali. Kota Korintus itu kota pelabuhan. Pada masa itu kota Korintus yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang dari masyarakat budaya Yunani. Yang kita tahu dunia Helenisme itu adalah dunia yang dipenuhi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Banyak dewa-dewa di sana, ada dewa Zeus, ada dewa ini dan dewa itu dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, kekristenan itu masuk di tengah-tengah masyarakat yang sudah punya kepercayaan seperti itu. Kita bisa membayangkan bagaimana Rasul Paulus bisa menerjemahkan dalam penginjilan di tengah-tengah masyarakat yang dalam dunia Helenisme seperti itu. Kalau kita belajar dari latar belakang Paulus, Paulus juga punya atau berasal dari masyarakat yang juga bergaul dengan dunia orang Yunani. Memang dia latar belakang orang Yahudi, orang yang sangat taat pada peraturan hukum Taurat. Tapi sejak berjumpa dengan Yesus, dia terjadi perubahan. Nah, saudara-saudara, sekarang Paulus harus menginjili di tengah-tengah suasana yang seperti itu. Paulus harus berhadapan dengan saudara-saudara yang berjumpa, ada yang dikatakan, ada yang kuat, ada yang lemah. Bagaimana caranya bisa menyatukan dua hal ini? Bagaimana caranya supaya yang kuat tidak merasa diri dia akan menyombongkan dirinya dan yang lemah akan jatuh, lalu kemudian mereka juga tidak bisa diselamatkan. Siapa yang berdosa? Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita juga bisa menjadi orang yang sangat arogan. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan. Dunia Yunani, kalau kita bicara masalah pengetahuan, orang Yunani paling jago. Karena disitulah. Kenapa? Karena banyak filsafat di sana. Nah, bagaimana caranya seketika berhadapan seperti itu? Injil dan berbagai macam kebudayaan Helenisme di sana. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus masuk dengan cara yang sangat elegan sekali. Mari kita perhatikan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, ini yang dimaksud tadi oleh Rasul Paulus. Orang yang berpengetahuan kadang-kadang sudah merasa diri paling jago. Orang yang sudah berpengetahuan merasa orang lain kecil di matanya. Oh, dia bisa atur orang itu. Nah, ini yang mesti harus kita perhatikan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tadi. Kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, di dalam persekutuan jemaat di Korintus ada hal-hal yang seperti itu. Ada jemaat yang kuat imannya, tapi ada juga jemaat yang gampang sekali mudah terombang-ambing karena pengetahuan mereka sangat terbatas. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, supaya jangan sampai mereka yang merasa diri sudah punya pengetahuan dan sebagainya lalu menganggap orang lain lebih rendah. Nah, ini akan yang terjadi. Apa? Yaitu tadi, merasa paling tahu semua, dan karena itu dia bisa mengatur semua, dan kalau mau dia bisa menguasai orang lain. Dan kalau sudah menguasai orang lain dan orang itu harus ikut apa katanya dan seterusnya. Apa yang terjadi? Kita jadi batu sandungan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalimatnya begini kata Rasul Paulus. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Bacaan hari ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Tema kita berhikmat di tengah keanekaragaman.
Itu yang saya katakan, Paulus sangat elegan menyelesaikan masalah jemaat Korintus. Kenapa? Karena jemaat Korintus sudah berada di ambang perpecahan. Akhirnya Paulus menuntun jemaat itu dengan penuh kasih, dan kemudian itu yang dikatakan dalam bacaan kita tadi dari awal. Tetapi daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Nah, ini dia kalimatnya yang mesti ditegaskan. Kasih itu membangun, tapi orang yang sombong itu justru menghancurkan atau merusak sebuah persekutuan. Nah, dengan pembelajaran seperti ini kita akan kembali mengangkat, lalu kita coba terapkan di jemaat kita. Saudara-saudara, jemaat kita ini punya keanekaragaman. Ada yang punya kemampuan untuk memahami, tapi ada juga yang tidak punya kemampuan. Ada yang juga acuh tak acuh, tidak peduli mau bagaimana dan bagaimana. Persoalannya adalah, apakah kita bisa menyelesaikan kondisi yang seperti ini dengan kasih, atau kita menjawabnya dengan sikap arogan. Dan kalau kita sikap arogan yang pada akhirnya adalah merasa diri paling benar, lalu kemudian menghancurkan sebuah persekutuan. Ini menjadi tantangan buat kita semua. Rasul Paulus hanya mengingatkan kepada kita, biarlah hati yang penuh hikmat itu selalu ada di tengah-tengah keanekaragaman. Jemaat ini punya banyak talenta. Dan kalau punya banyak talenta, hanya bisa disatukan dengan tali kasih. Dengan kasih semua orang punya hikmat. Dengan hikmat itu orang bisa menghargai orang lain. Nah, saudara-saudara, kata kuncinya adalah mari kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita hikmat. Supaya dengan pengetahuan kita bukan membuat kita menjadi arogan, tapi membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Mungkin kata-kata bijak atau orang-orang tua kita dulu, atau mungkin dulu guru-guru kita pernah mengatakan, belajarlah dari ilmu padi. Semakin dia tumbuh, semakin dia berisi, semakin dia merunduk. Nah, saudaraku, kalau kita punya pengetahuan banyak, jangan kita tinggi hati. Kalau saudara dan saya tinggi hati, saudara dan saya berdosa sama Kristus. Tapi kalau kita belajar dari Kristus, kita bisa merangkul orang lain. Yang lemah kita angkat, yang lemah kita satukan. Kita kasih pembelajaran supaya sama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Kita kuat karena kita satu. Kita satu karena kita mau peduli. Kita beraneka ragam, tetapi kita diikat oleh hikmat Tuhan, yaitu kasih. Tuhan berkati saudara. Amin.